orang-orang Jawa, Sunda, Betawi ini beruntung ya, orang Kalimantan Selatan, saya lihat orang Lombok, orang Sulawesi ini bagus. Kenapa? Bagi kita ruh tidak mati. Yang mati cuma jasadnya. Ya. Baik. Jadi ada ruh tadi yang bisa kemana-mana ya. Nah, ruh yang bisa kemana-mana ini yang kita sebut ghaus, kutub. Itu mereka bisa kemana-mana. Jika ada orang tawasul sama dia, itu dia ikut mendoakan. Jadi tawasul itu, kayak antum bilang, Pak Yai doain dong. Sama, cuma bedanya sekarang dia mati. Passwordnya kirim Fatihah. Gitu. Ya. Jadi jangan pelit sama Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu mahar batin. Kalau orangnya masih hidup, maharnya yang hidup, bendanya hidup juga. Seharusnya. Cuma namanya guru nggak akan minta. Karena guru itu dia bergantungnya cuma dengan Allahus Samad. Ya. Ya kalau guru yang bijak dia mengerti, ya. Murid yang bijak juga mengerti. Wa rawa Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi qala ruhul mu'min tazhab fi barzakhin min al-ardi haitsu sya'at baina as-sama'i wal ardh hatta yariduha ila jasadiha. Kata Salman al-Farisi, ruhnya orang beriman itu tazhab fi barzakh min al-ardi min haitsu sya'at baina as-sama'i wal ardh. Dia akan bergerak di alam barzakh antara langit dan bumi sampai kemudian dia dikembalikan ke jasad. Nah, ini kapan? Ini sebenarnya nggak selalu. Ini terjadi ketika baru nih orang meninggal, sekitar sehari lah, atau jaraknya sampai orang menguburkannya. Lalu ada orang berangkat, sendal terompah terakhir yang pergi, nah itulah ruhnya dikembalikan. Selama itu ruhnya kemana? Ruhnya nyari syafaat. Ruhnya nyari syafaat. Beruntung jika dijemput malaikat, dapat syafaat malaikat. Beruntung jika dijemput Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wali yang jemput Nabi, kalau orang soleh yang jemput malaikat. Karena yang cabut siapa? Malaikat. Kalau wali itu malaikat maut bolak-balik datang kepada Allah minta izin, ya Allah gimana? Nggak enak nih kasih engkau nih. Tapi kalau orang soleh suka-suka malaikat maut lah. Kalau yang toleh, yang nggak soleh, ambil kepalanya, beng, bisa begitu, ya. Ada yang macam-macam, serem, nggak berani nih saya cerita. Nah, ulama-ulama kita yang kasyaf sesuai dengan kitab Imam Qurtubi, Syarani, kemudian mereka menyaksikan sendiri malaikat maut itu setiap saat mandang kita jaraknya sebegini. Jadi antum harus ingat mati terus, biar tersentuh zikirnya. Ini kalau hati keras ke kubur aja ya, tadi kubur ya Allah, bayangin kita kalau di dalam kubur, mau kubur siapa aja. Itu beberapa hari hati kita akan lebih lembut. Nabi itu kuburiyun. Jadi Sayyidul Kuburiyin siapa? Nabi Muhammad. Buktinya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan itu hadisnya riwayat Sayyidatuna Aisyah. Setiap kali bangun tidur malam, Sayyidatuna Aisyah itu cari Nabi, kok nggak ada, bolak-balik nggak ada. Namanya masih gadis, masih muda, beliau masih gesit. Dicarilah Rasulullah ke rumah istri-istri Nabi yang lain, nggak ada. Balik jalan ke Bakti, ketemu di kubur. Nabi lagi jadi kuburiyun. Maka beruntunglah antum ayuhal kuburiyun. Itulah sunnah Nabi yang hari ini disyirik-syirikan orang, yang dizindik-zindikkan orang-orang jahil. Auzubillah min dzalik, ya. Sunnah yang tertimbun yang mereka mau bunuh.
Kita karena sudah biasa ngeliat kubur, nggak takut jihad kalau mati. Kalau mati apa nggak ada takut, orang semuanya mau mati. Paling kepikiran ntar anakku gimana, ya itu bisa ditepis lah ya, Allah kan maha kaya. Ya. Nah, jadi ruh yang bergentayangan ini antara langit dan bumi itu saatnya kan dari dia dicabut sampai dia dikuburkan. Itu kesempatan dia. Kalau dia punya guru orang yang soleh, gurunya wali, kutub apalagi, ghaus apalagi, selamat dia, ya. Langsung mungkin dibawa ke hadirat Rasulullah, bertemu kekasihnya Sayyidina Nabi SAW. Jadi orang meninggal bukan berarti selesai masalah, teman-teman. Orang meninggal masalahnya lebih besar. Maka saya katakan jangan coba-coba bunuh diri seberat apapun masalah kita. Karena yang paling parah nanti itu bunuh diri. Orang bunuh diri paling parah. Itu malaikat mana aja nggak seneng sama dia. Karena Nabi kasyaf, Nabi memandang hakikat orang yang bunuh diri. Nabi mengatakan, "Shallu alaih." Nabi buang muka. Kamu sholatkanlah dia. Aku tidak sanggup menyolatkannya. Karena Nabi ngelihat hakikat dia apa. Banyak yang salah faham, mujtahid begadungan. Orang kalau mati bunuh diri nggak boleh disolatin. Nah itu mujtahid gedungan. Dia nggak ngerti, ini hadis Nabi lagi kasyaf. Sisi ruhnya muncul. Maka yang melihat saat itu, melihat hakikatnya, si ruh. Dia jangan coba-coba bunuh diri ya, patah hati, patah jantung, patah apa lagi? Sina nih patah hati nih kayaknya ya. Kalau sufi patah hati, hatinya jadi tambah gede. Wakila idza warada 'ala al-wahr maitun min al-ahya iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Apabila orang mati, orang hidup nih mati, warada 'alal arwah, ya. Datang ke ruh-ruh tadi. Jadi di sana tuh ada kampung-kampung, teman-teman. Di alam arwah. Iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Mereka ketemu. Wa tahaddatsu wa tasaalu, terus ngobrol-ngobrol. Bro, ente gimana kabarnya? Anakku gimana? Udah nikah belum? Mantan gitu gimana? Aduh gawat. Saling nanya deh. Kasihannya gitu. Kadang kalau dia punya akses kuat, kadang dia datang ke mimpi. Ya. Jadi kalau ada yang datang ke mimpi, mungkin dia lagi perhatian atau dia minta bantuan. Kebanyakan minta bantuan ya, kebanyakan. Karena ruh ini kalau udah enak ditinggalin aja langit dan bumi. Dia mau terus ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketemu Allah Tabaraka wa Taala. Nah, kalau faham bab ini, tambah tidak kirim Fatihah. Tambah yakin ya? Ya, ini yang dikembangin sama Imam Ibnu Qayyim. Inilah inti ajaran thariqah sufi. Yang dibeda-bedain orang ya ada sumbernya kok. Ya. Waqalallahu biha malaikatan tu'radu 'alaiha amalul ahya. Ada malaikat nanti mirip kayak tukang paket, kayak JNE-nya. Yang penting alamatnya jelas. Ila ruhi Ibnu Sina. Nanti nyampe itu. Ya. Ila ruhi Ridwan, nyampe. Tapi kalau ngirimnya ke nama jasad, jatuhnya ke nafs. Kalau ngirim ke nama ruh, wah itu lebih cakep lagi. Itu ada beda-bedanya ntar ya. Hatta idza uridu 'ala al-amwat ma yu'aqibu bil ahya fi dunya min ajli adh-dhunub qalu na'tazir Allah zahiran anhu fa innahu la ahad ahabbu ilayhi la 'udhr min Allah tabaraka ta'ala.
Kalau ada laporan nih, ada laporan tentang anaknya, muridnya. Nih biar antum tambah tasawur, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, ketemu Sayyidina Adam, betul? Itu dilaporkan ke beliau, ditunjukkan laporannya. Beliau melihat ke kanan, ada laporan, ada yang masuk neraka, masuk surga. Beliau senyum, benar gak? Itu laporan. Ada yang beliau melihat kiri, nangis, karena laporan keturunannya masuk neraka. Jadi yang paling sedih ketika kita masuk di azab Allah itu siapa? Nabi Adam. Yang lebih sedih lagi Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Itu nggak tega beliau. Beliau nggak tega, ya. Itu yang dimaksud dalam hadis ummati, ummati itu dia, ya. Waqad warada fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'radul amal yaumul Itsnin wal Khamis 'ala Allah. Jadi kapan amal dilaporkan mingguan? Senin, Kamis. Itulah sebabnya dianjurkan puasa Senin, Kamis. Puasa nggak? Kemarinnya lagi gitu ya. Nah, ini mumpung belum tengah Syaban, puasa terkan makruh, kecuali antum sudah wiridan puasanya. Yang paling ajaib, ini kan kalimatnya cuma begini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu punya majelis malam Jumat, Kemis malam Jumat. Petang Kemis kalau bahasa kampung saya. Petang Kemis malam Jumat. Ketika bermajelis begini langsung beliau bilang, siapa yang memutus silaturahmi hari ini, tolong pulang, bereskan dulu baru datang. Oh, kalau semua guru kayak Abu Hurairah, antum nggak ngaji-ngaji kayaknya ya. Ya benar, benar ya. Jadi kalau ada orang bully kajian kita, atau bully saya, bully Buya Asfi, bully ustaz-ustaz kita yang halus sunnah, tolong jangan ditanggapi dengan kasar, karena itu bagian dari memutus silaturahmi. Oke, sepakat? Tolong tanggapi yang biasa aja. Ya, bilang barakallahu fik, syukran ya akhi. Allah yahdik, amin gitu. Jadi kalau dia bilang Allah yahdik, ittaqullah, syukran ya akhi, amin. Kita aminin aja. Amin, amin, amin. Kalau saya nggak, saya tanggepin aja. Kalau mereka hujat-hujat, ya biarin aja. Kita dituduh memfitnah, biarin aja. Malah saya doakan, semoga kita sama-sama dapat hidayah. Kalau dia kan cuma doain saya, karena saya sayang sama dia, saya juga doakan dia. Kalau dia kan lupa sama dirinya, doain kita, lupa doain dirinya sendiri. Makanya mereka nggak punya akhlak, karena nggak pernah doain diri sendiri supaya dapat hidayah. Ya, doa aja ngancem. Semoga Allah nanti menghisapmu loh. Ya kita senang dihisap sama Allah ntar ya. Kalau nggak dihisap nggak bisa masuk surga. Ya harus lewat hisap dulu. Sama. Jadi antum nih kalau orang berpikirnya orang awam, pengennya begini aman-aman aja, benar nggak? Kalau pengen ketemu Mahdi nggak? Pengen. Kalau mau ketemu Mahdi ya ketemu Dajjal dulu. Kalau Dajjal mau keluar ya terjadi huru-hara akhir zaman itu. Jadi bagi orang yang berpikir terbalik, tapi itu kecerdasan luar biasa, jika terjadi kekacauan di dunia, dia antara cemas dan girang. Cemas, nanti makan apa ya? Nanti gimana ya? Girangnya apa? Oh berarti Imam Mahdi mau keluar nih. Itu. Syekh Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kita, itu diancam bunuh sama orang. Apa kata beliau? Ente mau ngancam saya dengan sesuatu yang saya harap-harapkan. Berpikir terbalik. Orang itu takut mati. Al-Habib Ali Al-Jufri nggak takut mati. Gimana, antum takut mati nggak? Ya matinya jangan sia-sia. Matinya fisabilillah. Ya, karena belum musim perang, maka jihad fisabilillah dakwah.
memperjuangkan dakwah ahlus sunnah yang moderat, yang tidak mentakfir umat, tidak membid'ah-bid'ahkan sahabat-sahabat kita, mempertahankan kemurnian akidah, itu jihad yang kubro. Al-jihad al-kabir hadzal yaum. Itu jihad besar hari ini. Kalau jihad fisik, orang nanti pindah agama karena takut mempedang kita. Kalau jihad ini, orang pindah ke dalam pemahaman yang benar, yang sahih insya Allah, itu dengan pemahaman ini. Nanti mau dihadang pedang, nggak ada pedang, dia tetap percaya kepada kebenaran hakiki. Pilih mana? Ya sekarang kita jihadnya jihad ngaji aja dulu ya. Bertahan terus ya. Ini sayang nih teman-teman saya para dai udah pada tiarap-tiarap nih, udah nggak mau ngomong tasawuf, ngomongin tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus kan tasawuf. Ya. Malu bicarain akidah Asy'ariyah, takut nanti ditinggal jamaah. Akhirnya nipu umat. Nipu umat gimana? Yang diajarin akidah Asy'ariyah, tapi lewat akidah uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Itu nipu umat, gak boleh. Antum mau ngajarin akidah halus sunnah Asy'ariyah, langsung pakai sifat 20. Takut ditinggal umat. Jangan takut, yang takut tuh ditinggal Allah. Gimana? Ini yang kiai-kiai muda nih. Ya, mulai ngajarin sifat 20 ente. Itu amanah besar itu. Semua orang di mana-mana, ustadz semuanya ngajarin uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Kalau begini terus, antum kan sudah tahu isinya apa. Isinya nanti menganggap kufur tawasul, syirik tawasul, syirik tabarruk. Ya kan isinya itu. Mau diem? Jadi bagi yang sudah punya ilmu itu fardhu ain. Nggak mesti lewat YouTube, nggak mesti. Untuk punya majelis kecil. Saya kan sebelum buat ribat kan dulu ngaji pindah-pindah di Ciputat. Ini saksinya banyak nih. Ustadz Falah Al-Butuni. Siapa lagi? Siapa dulu yang awal-awal ikut dulu? Buya Asfi. Ya. Ali baru lihat. Terutama baru. Ya. Apri baru nih. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Dulu ada Tuan Kumudo Khalis Apriya Putra, ahli sejarah, ahli filologi. Ada beberapa lah dulu. Pindah-pindah kita. Pindah dari rumah, pindah ke Maktabah Darussunnah, pindah ke Surau Imam Bonjol, pindah ke rumah Pak Datu, Dr. Asril. Baru terakhir ribat, terus sini. Nggak tahu lagi nanti kemana ya. Kalau ribatnya tempatnya diambil yang punya ya sudah, kita ngaji di rumah aneh aja ngaji. Jadi teman-teman, kita ngaji aja, jihad kita sekarang ngajar. Inilah makna Nabi, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Hadis Sahih Bukhari. Dulu guru saya Abu Ya Hasan Basri Jalil, mursyid Thariqah Samaniyah Naqsyabandiyah, itu beliau mengatakan, saya bingung maksud Nabi kalau ketemu dengan Khawarij bunuhlah mereka. Loh masa dibunuh? Kena undang-undang itu ntar. Ternyata maksudnya faqtuluhum faqatiluhum atau fajadiluhum. Bisa begitu. Jidallah mereka, hadanglah dakwah mereka. Bukan dakwah juga ya. Hadang pergerakan mereka. Caranya balikin. Maka saya mengajak teman-teman, bukankah dari kecil kita dari dulu belajar sifat 20, bener nggak? Sampai kita lagu-laguin. Sekarang akidah antum yang itu mereka bid'ahkan. Mau diem? Mau diem? Ya salam. Laut, ya. Kita nggak tahu lagi dah. Ya. Maka walaupun antum sedikit semangat, ayo gabung. Kita buat program nanti daurah al-sunnah. Ya, insya Allah. Ya pandemi kita buat prokes lah, apalah nanti ya. Ini kan di mana-mana udah protes. Melbourne udah protes, nggak mau prokes-prokesan. Paris udah, Kanada udah, di mana-mana sekarang negara sudah nolak. Mereka udah ngerti corona ini emang ada,
tapi juga ada skenario-skenario lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Lalu hadis mengatakan wa ta'rudu al-anbiya wal aba wal ummahat yaumal jumu'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Hadis ini hasan li ghairihi karena semakna dengan hadis Imam Tirmizi. Pada hari Jumat itu dilaporkan kepada Nabi aba ummahat, bapak, ibu. Jadi ibu kita, ibu saya kan udah wafat nih. Itu saya dilaporkan tuh, saya ngapain aja pekan ini hari Jumat ke beliau. Antum yang ibunya sudah pindah alam, kalau ibunya masih di dunia ya tiap hari dia ngeliat. Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Kalau anaknya soleh, orang tuanya seneng. Orang tua kita siapa? Nabi A. Jadi antum nih ngaji begini nih, sholat zikir tadi itu Nabi Adam senyum. Senang nggak bikin senyum Nabi Adam? Kalau Nabi Adam senyum, Nabi Muhammad senyum nggak? Pasti senyum. Semoga kita nanti melihat senyum Nabi ketika wafat. Amin ya rabbal alamin. Udah dulu kali ya. Baik, gimana? Ada soal jawab? Yang hadir dulu ya. Sina udah keseringan. Tafadhal. Namanya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi. Ya, kebetulan saya murid online. Jadi biasa lihat di YouTube, ikut online, dengarkan kajian Buya. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa langsung dengan Buya. Alhamdulillah. Senang sekali penjelasan dari Bada Asar tadi sampai sekarang. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan, Buya. Yang pertama berkenaan tentang tarekat. Antara tarekat yang satu tentunya ada perbedaan dan ada mumayyizatnya. Mohon petunjuk Buya mumayyizat antara satu tarekat dengan tarekat yang lain sehingga kita bisa memahami tarekat-tarekat ini. Yang kedua, adakah satu dulu takut lupa aneh. Apa perbedaan mumayyizat antara suatu thariqah dengan thariqah yang lain? Sebagaimana mazhab dalam fikih, manhaj dalam akidah punya manhaj yang berbeda, tergantung imamnya lahir di mana, gaulnya kemana aja, ketemu guru siapa aja, ketemu lawan diskusi siapa aja. Sama dalam dunia thariqah juga begitu. Thariqah yang berkembang di Arab, maka akan banyak zikir hizibnya, rotib dan maksurat. Kenapa? Karena mereka paham yang dibaca. Seperti thariqah Syadziliyah, Ba'lawiyah, Bakriyah, Rifa'iyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Barhamiyah, Suqiyah. Gimana? Hafal nggak tuh? Junaidiyah, ya ada lagi macam-macam, ya. Syekh Yasin Al-Fadani menyebutkan 66 ijazah thariqatnya. Thariqah yang berkembang di Ajam, di luar Arab, seperti di Asia Tengah, jadi tajdidnya yang besar di luar Arab. Karena mereka walaupun bisa bahasa Arab, tapi Arabnya Arab slang. Ini teman-teman kita yang orang Afghanistan dekat-dekat sini, itu kalau ngomong bahasa slang dia pinter dia. Ta'alukulak, dengar itu, ta'alakululaka. Tapi kalau kita bilang ta'al akululaka ya akhi, dia bilang sadaqallahul azim. Ya. Terus apa yang diijtihadkan? Maka ulama seperti Al-Imam Al-Arif Billah Bahauddin Shah Naqsyaband itu memudahkan dan meringkas zikir-zikirnya menjadi zikir khafi. Apa kata beliau? Ujungnya thariqat orang Arab zikir kolbu, kita awalnya gitu. Tapi akhirnya thariqat kita ujungnya
awalnya tarekat orang Arab. Itu kata beliau, bidayatu tariqatina nihayatut turuq. Awal tarekat kita, akhir tarekat yang lain. Sebaliknya, akhir dari tarekat yang lain, awal. Begitulah bolak-balik. Maka di Naqsyabandi dimulai dari zikir kolbu, baru zikir tahlil di ujung. Puncaknya zikir Quran, namanya muraqabah al-Qur'aniyah atau kalamiyah. Nikmat sekali itu kalau udah nyampe ke sana tuh. Nikmat sekali. Antum itu kayak dapat hidangan yang nikmatnya itu nggak berkurang. Hidangan langit terus turun, dan itu nikmatnya bukan main. Beruntunglah orang-orang yang menapaki jalan-jalan spiritual ini. Baik yang dimulai dari thariqat jahar, itu Arab ya, rotib, hizib. Nah, kita kan udah di akhir zaman. Di akhir zaman, antum ada yang jago Arab, ada yang nggak bisa Arab. Maka kita gabung di sini. Ba'da maghrib, kita pakai rotib kayak orang Arab. Orang Yaman kan itu. Ya, Sidi Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Hardad. Tadi pada asar, Dalail, Hizib Bahar, ya untuk santri-santri lah. Antum kan jadi santri kalong. Ba'da Isya itu umum. Itu mengikuti zikir, ya kita orang bukan Arab, susah memahami teks-teks itu. Nah, cukup zikir, ambil satu lafaz, kita baca ya Hayyu ya Qayyum. Terus, dan itu nikmat sekali. Nikmat sekali kalau betul nyambung nih lidah dengan apa ini dalam. Roh itu kayak makan. Lebih nikmat dari makan kebuli tadi. Syukran ya teman-teman Rumi Center. Semoga Allah berkahi. Udah tempatnya kita pakai ya. Dikasih makan lagi gratis ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga para pewakaf, muhsinin, para pengurus dan santri-santri yang tinggal di sini Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Thariqah apa lagi? Ada thariqah yang sudah gabungan antara orang Ajam dan orang Arab. Itulah Sidi Muhammad bin Abdul Karim Samman. Maka beliau gabungkanlah thariqah Bakriyah yang banyak hizibnya dengan thariqah Qadiriyah. Ya, Bakriyah Khalwatiyah yang lebih banyak ke zikir kolbu. Zikir Allah, Hu Allah, La ilaha illallah, itu dia. Tapi zikirnya keras. Karena Muhammad bin Abdul Samman ketemu orang Arab yang keras. Orang keras, zikir keras. Kalau orang lembut, akhirnya lembut. Tapi selembut-lembut kita kan ada sisi kerasnya. Nyampe di Sunda, tanah Sunda, muncullah ulama-ulama hebat, baik di Banten, di Cirebon, di Tasik, ya, di Sunda. Muncul Abah Sepuh, Abah Anom gabung. Karena dari gurunya sana nanti nyambung ke Ahmad Khatib Sambas, qaddasallahu sirra, menggabungkan Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Zikir keras dulu, baru zikir lembut. Sama, kalau di Banten ada dulu Abah Ahmad Sukanta yang berguru kepada Syekh Ahmad Kazim. Ahmad Kazim berguru kepada Kiai Asnawi, murid Syekh Nawawi Al-Antani. Alhamdulillah saya sempat berkunjung bulan lalu. Awal bulan ini sempat bertemu beliau. Ya, tawadu sekali orangnya, alhamdulillah, dan berziarah ke Syekh Ahmad Kazim. Zikirnya sama. Itu tahlilnya bukan di masjid, di kampung. Orang 40-an hari wafat, itu tahlil la ilaha illallah. Itu biasa di tanah Banten itu. Di Pandeglang sono orang udah biasa zikir kenceng-kenceng la ilaha illallah. Ya di sini aja yang payah ya. Dikira kita teriak-teriakin Allah ya. Makanya tadi pas antum mau naik saya stop langsung. Udah ada yang mau naik nih suaranya gawat.
Supaya kita tidak kencang zikirnya, panjangkan Allah. La ilaha illallah. Panjangkan, nanti akan lembut jadinya. Kalau mau keras badannya buka mata. Tapi jadinya nggak enak. Karena zikir itu makanan kolbu. Enaknya matanya dipejam. Ya, supaya nggak terganggu dengan, nggak tergoda ngeliatin teman kita. Wah, temanku gimana nih kalau teriak-teriak? Ini hati-hati antum ya. Ada tarekat apa lagi? Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah ini awalnya beliau belajar Syaziliyah, termasuk ketemu Sidi Saman, ya, Al-Madani tadi, dan ketemu ahli hadis. Beliau punya sanad banyak itu, Sidi Ahmad Tijani. Secara rohani belum mengalami kemajuan spiritual setelah berguru ke beberapa syekh dan mendapatkan salawat rohani. Diambil dari hadis, diambil dari rahasia-rahasia, muncullah kemudian salawat Al-Fatih. Walaupun bibitnya sudah ada di Dalail Khairat, Al-Fatih itu. Salawat Al-Fatih, walaupun bibitnya ada di Dalail Khairat, dikembangkan oleh Sidi Ahmad Tijani, tapi intinya ada di kitab. Jadi kalau mau faham, ini adalah syarah salawat Al-Fatih. Ini syarahnya. Tebal nggak? Salawat Fatihnya cuma berapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Semuanya minal awal ila akhir, minal bidayah wa nihayah di sini. Intinya ada di satu hadis. Apa kata Nabi? Anal Fatih, anal Khatim. Akulah Al-Fatih, akulah Al-Khatim. Maka beliau bergelar Khalifatul Auliya. Dulu Sidi Abdul Qadir Jilani bergelar Sultanul Auliya. Jadi gelar Sultanul Auliya ini jangan sembarangan main semat-sematin doang. Ya. Ada Sultanul Auliya di satu tarekoh, ada Sultanul mutlak. Nah, itulah Sidi Abdul Qadir Jilani. Mutlak. Gitu, Ustaz. Masih banyak lagi tarekoh ya. Ntar sebut antum muntah-muntah ntar ini kebanyakan. Fadal. Ya, terima kasih Bu ya. Yang kedua yang saya ingin tanyakan, tadi banyak dijelaskan tentang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Tazkiyatun Nafsnya dan kitab rohnya, sementara gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang saya ingin pertanyakan Bu ya, tentang tasawuf, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah dia berjalan mengikuti juga tasawuf atau cuma mengkritisi Ibnu Arabi saja, tetapi beliau juga punya tarekat sebenarnya? Maksud saya ada amalan-amalan tazkiyahnya. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, bagus nih. Nanti antum baca biografinya Syekh Ibnu Taimiyah dalam disertasi saya, Teologi Muslim Puritan, yang sudah dibagi PDF-nya ya. Terima kasih Darussunnah sudah mau membagikan. Ya, berat itu ya, udah dihak cipta sama Darussunnah. Dibagiin, diwakafin. Alhamdulillah. Karena selama ini saya juga wakafkan. Ya. Di situ ada temu sanad torikotnya kemana. Nah. Dan yang paling unik adalah beliau ini ternyata pengamal kitab Risalah Al-Qusyairiyah dan mewarisi kalam-kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ini yang paling unik. Syekh Abdul Qadir Jilani ini nggak ada satupun yang mengingkari beliau wali, nggak ada satupun. Antum cari semua, mau Wahabi, mau Waheboy, mau Asy'ari, mau Maturidi, nggak ada yang ingkar. Tapi giliran Ibnu Arabi ada yang ingkar nggak? Ada yang ingkar. Loh, kok bisa begitu? Ini yang disebut Sultanul Aulia. Gelar Sultanul Aulia itu begitu. Ada aja ingkar, berarti kita ragukan itu.
Yang mengingkari misalnya wali juga. Wah, belum tentu tuh. Ya. Jadi beliau ini sebenarnya secara sanad nyambung kepada Imam Al-Qushairi, nyambung dari muridnya nyambung. Dan kita lihat di dalamnya beliau mengambil kalam-kalam Imam Qushairi lebih banyak daripada yang lain, walaupun beliau mengkritisi.